Saya ingin di DPR saya berjuang untuk masyarakat yang saya punya ikatan emosional. Kalau saya maju dari Sumut, apalagi Dapil Sumut 2, saya punya ikatan emosional terhadap Dapil itu karena saya alami. Saya ikut tumbuh dan berkembang di sana, walaupun saya lahir di Jakarta loh. Yang agak saya resah ya. Iya. Dan itu kenapa saya sangat gencar sekali aktif ya bersama kawan-kawan di Martin Manurung Center untuk mendukung program-program pendidikan. Iya. Seperti pelatihan ke SMA unggul, ke perguruan tinggi negeri, Iya. upgrading guru-guru. Itu saya cuma melihat gap yang semakin besar. Apa yang bisa saya lakukan? Bahkan sebelum saya di DPR ini, orang Batak yang masih ada di Toba, seperti apa nih? Harus kita keep up. Ini harus sesuatu harus kita lakukan nih. Kita harus mainkan juga pelatihan di guru-gurunya. Guru-gurunya juga harus upgrade. Dan itu saya lihat berbuah, Bang. Sampai ada yang masuk ke Setengah Plus dan Abang saya lihat aktif. Ada. Itu sebagai generasi muda kita juga mengucapkan terima kasih loh sama Bang. Ya terima kasih kita semua lah. Kan itu juga nggak mungkin berhasil juga kalau guru-gurunya juga tidak menganggap itu penting. Sekarang yang namanya dengan globalisasi dan dunia ini tanpa batas, you harus punya mental baja dulu. Siap. Kita harus sadar, kalau kita sama dengan yang lain, belum tentu kita yang mendapatkan kesempatan. Kita harus lebih baik dari orang lain. Iya. Gitu. Kita harus lebih, kerjanya harus lebih keras dari orang lain. Teman-teman MK Official, kembali lagi bersama kami di MK Official bersama saya Jiki Munte. Teman-teman, kita buka masker karena sudah melakukan prokes dengan swab antigen. Tanah Batak itu sangat kaya akan budaya. Selain itu, kita jangan melupakan Tanah Batak itu selalu melahirkan generasi-generasi emas. Saat ini kita akan podcast bersama seorang tokoh muda yang sudah nasional dari Batak, Bang Martin Manurung. Apa kabar, Bang? Baik, Horas. Izin, Bang. Sekarang jadi DPR RI ya, Bang ya. Bagaimana perasaannya, Bang? Ya sibuk, capek. Dan saya pikir saya punya satu pengalaman di mana sebelumnya saya sebagai seorang aktivis menawarkan gagasan-gagasan dari luar. Dan sekarang saya berada di dalam. Bagaimana gagasan-gagasan itu juga yang sejak awal saya bawa atau saya suarakan bisa mendapatkan tempat dalam sistem. Oke, ini bicara aktivis, bicara tentang gagasan. Oke. Artinya itu dibentuk dari masa muda, Bang. Boleh dong kita tahu dulu waktu anak-anak bagaimana sih kehidupannya dari SD, SMP, SMA, Bang? Mungkin kalau anak-anak saya agak beda ya dengan anak-anak lain pada zaman saya juga. Iya. Saya ini kan anak tunggal. Siap. Jadi cuman saya anak ya dan boru dari bapak dan ibu saya. Kemudian orang mungkin mengatakan, wah mungkin anak tunggal ini dimanjakan. Justru terbalik. Bapak dan ibu saya itu karena saya anak tunggal justru dididik dengan keras. Jadi mungkin kalau nakal, mungkin ada juga mungkin sebagian dari kita masih mengalami. Wah itu mama saya almarhum bisa ngejar saya pakai pukulan kasur itu. Rotannya, Bang ya. Jadi saya mengalami yang seperti itu. Lalu ya kebetulan juga hobi saya memang nggak juga hobi yang terlalu banyak bermain ya. Iya. Saya hobinya itu membaca. Jadi pada waktu kecil saya banyak sekali membaca buku. Buku apa aja itu? Buku apa aja? Saya
kelas 5 SD itu sudah baca menyelesaikan Mahabharata, Ramayana sudah selesai. Oke. Terus SMP saya udah baca Di Bawah Bendera Revolusi, Bung Wow. Karno. Jadi saya hidup memang, dan kebetulan bapak saya ini kan penuh gagasan juga. Jadi saya hidup masa kecil saya ini masa kecil yang diisi dengan banyak gagasan. Ya, dan bapak saya tipe yang tidak membatasi wawasan. Jadi saya baca hampir seluruhnya dari kiri ke kanan lah. Oke. Istilahnya ya. Jadi banyak sekali buku yang saya baca, dan orang tua saya itu teman diskusi saya. Wah. Teman diskusi. Jadi saya umur SD itu udah mengkritisi kebijakan Orde Baru gitu dengan bapak saya. Terus sudah mendiskusikan demokrasi. Oke. Terus ada beberapa juga saudara-saudara saya yang juga intelektual menjadi teman diskusi. Itu nggak menghilangkan masa remajanya, Bang? Nggak juga sih. Nggak juga. Ya saya ada masa remaja juga. Heeh. Jadi waktu itu saya ingat ya, tahun 92 itu waktu krisis HKBP itu. Iya kan? Berarti saya itu masih SMP. Itu teman diskusi saya udah sekelas almarhum Emeritus Nababan tuh. Kok bisa, Bang? Ya itu teman-teman diskusi saya. Nah, karena saya banyak krisis HKBP ini cukup berpengaruh juga dalam hidup saya. Karena saya banyak bergumul, saya banyak aktif di gereja. Lalu kemudian dengan Opui Nababan juga teman diskusi, saya banyak juga akhirnya membaca buku teologi. Iya. Jadi, dan kemudian saya membaca banyak filsafat. Bahkan saya sudah membaca filsafat kiri itu mungkin SMA ya, saya sudah SMA baca. udah baca filsafat kiri? Iya, saya udah baca Hegel, udah baca Marx. Iya. Jadi ya cukup petualangan intelektual saya cukup saya puas di Puas, di ya. situ. Kalau masa remajanya puas nggak, Bang? Yang tentang cinta monyet. Harusnya ini mempengaruhi dong. Saya ini malah ya, waktu saya remaja tuh saya nggak terlalu nggak terlalu banyak. Mungkin orang kalau ada cinta pertama SMP atau SMA, saya malah enggak tuh. Enggak ya? Saya mulai pacaran tuh kuliah. Wow. Berarti Setelah saya kuliah. waktu SMP emang dididik dan dari diri sendiri udah pengen baca ini. Iya, dan aktif. Apa sih yang menarik pada dari waktu itu membaca misalnya itu? kan ketika krisis KBP saya aktif pergi kemana-mana ya, kebaktian raya di sana, kebaktian raya di kampung, di Jakarta, di mana-mana. Terus kemudian pada waktu itu juga pergolakan demokrasi juga sudah mulai ya. Jadi saya sudah ikut juga dalam kelompok-kelompok diskusi. Itu waktu saya SMA loh. Iya. Kelompok-kelompok diskusi demokrasi. Terus kemudian apalagi setelah kuliah ya. Iya. Jadi memang lebih aktif di situ ya. Saya nggak terlalu banyak tuh cerita tentang percintaan. Itu yang kenapa bisa lebih aktif ke situ? Apa sih menariknya membaca atau gagasan menciptakan gagasan itu daripada dunia-dunia yang lain menurut Abang? Nggak tahu ya, saya tuh mencoba memahamin banyak hal dari bacaan itu. Jadi misalnya contoh ya, waktu saya SD itu saya udah baca Mahabharata dan Ramayana. Oke. Saya di situ banyak belajar ya tentang wisdom. Oke. Ya, belajar juga tentang bahkan intrik. Kan itu penuh dengan intrik juga ya. Nah, belajar tentang loyalitas. Belajar juga tentang pengkhianatan di cerita-cerita epik ya, Mahabharata dan Ramayana itu. Itu kelas 5 SD itu saya baca tuh. Jadi itu berlanjut sampai dengan kuliah. Oh ya, ketika saya udah SMP, saya udah selesai dengan epik-epik itu. Saya udah baca buku-buku filsafat politik seperti tadi saya katakan Di Bawah Bendera Revolusi Bung Karno, Madiluknya Tan Malaka, saya udah baca tuh. Iya. Ketika saya SMP. Berarti kalau pada saat kuliah ketemu organisasi udah langsung frontal gitu lah Bang ya?
Ya, istilahnya jadi ketika saya masuk kuliah tuh di kepala saya udah penuh dengan gagasan-gagasan ideal yang saya baca di berbagai buku itu ya. Dan kebetulan ya saya dilahirkan pada zaman yang tepat. Ya kan? Mungkin kalau saya lahirnya 20 tahun sebelumnya saya mungkin masuk dalam aktivis yang apa ya, mungkin ya di penjara atau gimana ya. Kebetulan zamannya juga tepat. Memang pas zaman reformasi kan. Nah, jadi gagasan-gagasan itu seperti menemukan muaranya gitu ya. Corongnya sendiri. Corongnya sendiri. Terus mungkin kalau ingat pada waktu itu ya, saya itu mewakili mahasiswa di Forum Rembuk Nasionalnya waktu zaman Gus Dur. Iya kan? Terus kemudian waktu itu kan Gus Dur presiden. Iya. Lalu moderatornya itu Wimar Witular. Iya. Dia menawarkan pada waktu itu peserta Forum Rembuk Nasional, siapa yang ingin berbicara? Saya langsung begini tuh. Saya umur masih berapa itu ya? Nah, saya langsung begini. Oh ya silakan dari mahasiswa. Wah di situ saya kritik keras Gus Dur. Pertama saya bilang Gus Dur sebagai salah satu waktu itu tokoh Ciganjur ya, yang terdepan dalam demokrasi. Tapi kemudian ketika berkuasa kenapa tidak menunjukkan sikap terhadap rezim masa lalu? Waktu itu kan kita mahasiswa dengan segala idealisme. Kita ingin presiden masa reformasi ini mengambil sikap yang diametral ya kan terhadap seluruh penyimpangan pada masa Orde Baru dan lain sebagainya. Terus saya kritik juga Gus Dur. Waktu itu masih ribut masalah Indorayon tuh. Indorayon. Ya. Saya kritik juga bagaimana sikap pemerintah terhadap Indorayon ini. Waktu itu belum ditutup itu pulpnya tuh. Kan kemudian ditutup oleh Gus Dur kan. Iya. Pulpnya. Tapi Gus Dur pada waktu itu cukup keras juga menanggapi saya tuh. Tapi sekarang saya mengerti. Ya kan? Tapi kemudian saya dekat dengan Gus Dur. Karena saya mengkritik keras itu dicari oleh Gus Dur lewat Wimar. Siapa itu anak katanya. Dan akhirnya saya ketemu. Saya sering berdiskusi dengan Gus Dur. Jadi pada waktu itu saya udah keluar masuk istana saya. Wow. Ya kan? Itu diundang Gus Dur atau abang yang datang sendiri? Kadang datang sendiri. Gus Dur kan dulu bebas aja nggak terlalu protokoler ya. Istana itu. Kadang datang sendiri, kadang dicari. Jadi bahkan waktu itu ada senda guraunya Gus Dur lah. Ini Martin ini sebenarnya katanya ini si Batak ini NU cabang Kristen ini kan. Ada pernyataan. Ada, kalau Gus Dur kan tukang lawak. Akhirnya saya jadi dekat dan saya memahami juga kenapa kemudian Gus Dur ketika itu menjadi presiden yang lebih rekonsiliatif ya, ketimbang mengambil posisi diametral terhadap Pak Harto. Iya. Karena memang dengan gejolak zaman pada waktu itu yang dibutuhkan oleh Indonesia itu ya, kan pada waktu itu kan tim-tim juga bermasalah ya. Aceh pada waktu itu kan belum berdamai juga. Terus kemudian demokrasi yang tersumbat itu tiba-tiba terbuka. Memang sangat berbahaya ya bagi juga ya Bang ya. Dan sekarang kan kita masih rasakan dampaknya ya, bagaimana demokrasi kita ini sangat liberal ya. Nah, kalau Gus Dur pada waktu itu tidak mengambil posisi rekonsiliatif, mungkin bangsa Indonesia juga berbeda nih. Iya kan? Bisa ada benih-benih perpecahan dan lain sebagainya pada waktu itu kan. Nah, sekarang saya setelah dewasa saya mengerti, lebih dewasa ya. Oke. Itu tadi di dunia aktivis, Bang. Aktivis berangkat ke politik dan menjadi DPR. Sekarang jadi DPR, apa yang Abang bilang tadi mengerti apa sih itu sebenarnya, Bang? Setelah semakin dewasa, dari yang Abang baca dari SD, SMP. Sebenarnya Mbak mengerti dalam konteks kalau dulu kan kita melihatnya kan dengan kacamata tunggal sebagai aktivis pro demokrasi, ya kan? Nah kemudian setelah kita lebih punya jam terbang di politik dan kemudian sekarang masuk ke DPR, kita juga memiliki sudut pandang yang lebih luas lagi. Ya kan, lebih luas karena memang banyak kepentingan artinya nasional juga yang harus kita
pikirkan, Pertimbangkan. pertimbangkan, karena memang negara seluas kita ini, sekompleks kita ini banyak sekali faktor yang kemudian saling kait mengait ya. Iya. Jadi kalau kita hanya melihat dari satu sudut, satu sisi, terus kemudian kita harus ini yang terjadi, saya rasa juga mungkin kita tidak kemana-mana, gitu kan. Jadi ada realitas-realitas yang harus kita pahamin, gitu. Dan sekarang setelah di DPR, kita juga belajar yang namanya membentuk kompromi. Oh iya, makanya ada. Karena kebijakan kan tidak aliansi, mungkin ya, diambil oleh salah satu, ya kan, misalnya saya lah sebagai Nasdem. Betul, saya sebagai kader Nasdem. Iya. Saya ingin partai saya yang artinya terhebat di negeri ini. Betul kan? Ya betul. Tapi kan kita juga menyadari Nasdem sendiri kan nggak bisa membangun bangsa kita ini sendirian. Tanpa koalisi ya. Tanpa ada menjalin aliansi ya, menjalin koalisi persahabatan dengan partai-partai yang lain, ya kan? Ketika kita bisa bergotong royong, maka satu gagasan itu bisa kita laksanakan. Mungkin tidak 100% seperti idealisme kita, tapi akan jauh lebih bagus ketika itu terjadi gotong royong, ada memang komprominya, tapi dia walaupun tidak 100% ya 70% bisa berjalan. 60% itu kan lebih bagus daripada 0. Iya. Nah, itu yang saya rasa salah satu yang saya alami di DPR itu, kita harus belajar juga seni bernegosiasi. Siap. Jadi gini Bang, aktivis dan politisi lahir di Batak nih. Ini biasanya aktivis kayak saya nih ada sedikit condong-condong ke Bataknya gitu. Kalau ada Batak itu saya langsung pengen, ayo Bung maju di Batak gitu. Ya, kalau Abang gimana nih? Ya pasti itu namanya kan semangat etnisitas kita ya kan. Iya. Tapi kan ketika kita juga melihat misalnya satu kepentingan lebih besar, tentu kita kalau memang ada putra terbaik dari kita Batak yang bisa ya kita harus berjuang kan. Tapi Iya. kita juga harus lihat apakah putra terbaik itu tepat. Iya. Nah, ini yang harus kita juga lihat. Jadi bukan hanya kita melihat dari sisi kepentingan kita sebagai suku bangsa Batak, tetapi juga kepentingan Yang lebih besar, ya? lagi, kepentingan Indonesia juga harus kita lihat. Siap. Nah, yang saya lihat sekarang kalau saya yang agak saya resah ya. Iya. Dan itu kenapa saya sangat gencar sekali aktif ya bersama kawan-kawan di Martin Manurung Center untuk mendukung program-program pendidikan. Iya. Seperti pelatihan ke SMA unggul, ke perguruan tinggi negeri, Iya. upgrading guru-guru. Itu saya cuma melihat gap yang semakin besar, kesenjangan yang semakin besar. Ini bersama-sama Batak nih sekarang. Iya. Bukan kita bilang Indonesia lah dulu, Batak lah dulu. Batak di perantauan dan Batak yang masih di kampung kita. Iya kan? Itu yang selalu saya, kadang-kadang saya tuh kalau malam suka juga nggak bisa, kadang-kadang kalau nggak bisa tidur gitu ya, saya mikir juga tuh, ini semakin jauh gapnya. Sekarang gini, contoh lah ya, anak saya orang Batak kan, Manurung yang di Jakarta, dengan mungkin anak saudara saya yang ada di Toba atau di Porsea misalnya, itu kan jaraknya sudah semakin jauh. Gapnya, kesenjangannya. Nah, kalau kita membiarkan ini, akhirnya nanti kalau dulu bapak saya itu misalnya ya, bapak saya kan dari Porsea langsung ke Jogja. BTL. Iya kan? Batak tembak langsung ke Jogja. Nah, sekarang tapi kalau saya lihat bapak tua saya segala macam yang saya pelajari ya, bapak udah saya, gapnya itu masih belum terlalu jauh. Iya. Gitu doh, untuk mengejar ketertinggalan dia sebagai putra Toba yang kemudian harus terjun bertarung di Pulau Jawa ini. Nah, kalau sekarang mungkin ya, kalau anak saya nih, kalau saya lihat, kalau saya bawa ke Toba sana misalnya, ngomong dengan teman-teman sebayanya, ini seperti udah mau berasal dari dunia yang berbeda gitu ya. Ini sama-sama orang Batak loh. Iya. Nah, karena itu saya kepikiran, ini sebelum saya DPR bahkan,
sama teman-teman di Martin Manurung Center, ada Bang Gur Manurung dan kawan-kawan juga. Ini sesuatu harus kita lakukan nih, kalaupun nggak bisa masif. Tapi harus ada bibit-bibit di Tanah Batak ini yang kemudian kita upgrade. Supaya kesenjangannya itu tidak semakin jauh. Ya, tapi bagi saya berpikir gini Bang, zaman dulu kan masih sedikit pasar dan hasil pertanian masih bisa dimakan untuk konsumsi keluarga dan pola hidupnya sehat. Sekarang di Tanah Batak kita tidak bisa pungkiri sudah semakin banyak orang yang datang dan lahan itu sudah mulai sempit. Bisa juga. Dan itu dibuktikan Bang dari tingkat stunting itu Bang, salah satu yang tertinggi di Batak gitu. Betul. Jadi, itu persoalan lain lagi. Bagaimana generasi ini bisa cerdas apabila di kandungan dia udah kena stunting. Ya, itu persoalan lain lagi yang harus diatasin. Nah, itu mungkin kan lebih panjang kan Bang? Itu mungkin lebih luas lagi persoalannya. Panjang kan. Kalau dia ibaratnya kita berharap dia bisa kuliah di luar negeri. Padahal masa kecilnya aja dia udah stunting. Itu tapi nggak gini. Mempengaruhi kan Bang? Gini, kalau itu betul, saya tidak membantah itu. Bahwa itu persoalan lain yang harus kita hadapi secara lebih mendasar ya. Saya cuma berpikiran apa yang bisa saya lakukan. Iya. Kalau saya kan belum bisa mengatasi stunting. Siap. Ya artinya kan itu harus ada program pemerintah atau program negara kan. Ini kan program yang saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan? Siap. Bahkan sebelum saya di DPR ini. Iya. Nah, apa yang bisa saya lakukan adalah pertama yang ada aja dulu. Yang masih bisa, ini yang harus kita upgrade. Didorong terus ya Bang? Iya, ini harus kita upgrade dulu. Ini betul ada persoalan lagi, ini harus diatasi juga. Tapi yang ada ini pun kalau kita tidak segera ambil gitu, tidak segera upgrade, ini akan semakin jauh. Tapi banyak kok ininya contoh-contohnya kemudian yang setelah kita latih, yang setelah kita upgrade. Kan saya juga sering dialog ya sama guru-guru di sana. Nah jadi akhirnya kan ada juga yang bisa dapat medali perak kemarin kan, medali bahkan hampir itu emas. Satu saya ini si Joel Marpaung namanya itu hampir kita bisa kirim ke luar negeri itu kemarin tuh. Artinya apa? Seseorang atau siapapun, sekarang saya bukan mengatakan saya yang paling berjasa, siapapun silakan melakukan hal yang sama. Supaya apa? Ya kalau saya sanggupnya mungkin 100 orang, kalau ada orang lain melakukan 100 orang kepada yang itu semakin banyak. Berarti virus-virus kebaikan supaya karena gini, ya kita lihat aja deh, lihat sendiri deh orang Batak yang ada di Jakarta sekarang anak-anaknya seperti apa, orang Batak yang masih ada di Toba seperti apa. Nah ini harus kita keep up. Nah sekarang yang paling gilanya lagi sekarang zaman ini adalah menurut saya kalau zaman generasi bapak saya, itu kita orang Batak masih bersaing dengan orang Jakarta, masih bersaing mungkin dengan orang Jogja, bener nggak? Dengan orang Surabaya atau bahkan dengan Medan. Sekarang yang namanya dengan globalisasi dan dunia ini tanpa batas, ya anak Persea itu, anak Garuga misalnya, iya kan? Itu kan harus bersaing dengan Singapura. Ya mungkin Jepang, Korea Selatan. Kalau mau lebih jauh lagi mungkin London. Itu gila tuh. Itu sampai sekarang ini masih setiap saya turun tuh saya selalu tanamin sama baik ke guru-guru maupun ke murid-murid. Jadi sebelum Covid ini saya punya program namanya Martin Mengajar. Itu saya dedikasikan setiap turun ke dapil, selain pertemuan dengan masyarakat, saya harus ke sekolah. Gitu. Cuman gara-gara Covid ini ya banyakan online juga, nggak bisa lagi kan, sekolah juga mungkin tidak tatap muka kan, nggak tahu sekarang mungkin udah kali ya. Nah jadi pada waktu itu saya selalu turun tuh, setiap reses tuh saya selalu ke sekolah. Supaya apa? Supaya mereka tuh sadar loh, ini zaman apa? Gitu. Siapa yang perlu banget disadarkan Bang? Ya pertama guru-guru itu juga harus tahu, ya kan? Karena saya lihat gini, jadi kenapa kemudian saya juga mengupgrade untuk guru-guru, saya melakukan program untuk guru-guru. Awalnya kita hanya melakukan program untuk siswa. Jadi ini siswa-siswa
yang kira-kira secara standar minimumnya oke, kita latih, kita kasih misalnya apa kemampuan matematika atau kemampuan bahasa Inggris atau kemampuan fisika dan lain sebagainya lah, ilmu sosial juga ada. Lalu kemudian balik dia ke sekolahnya, ketemu dengan guru yang standarnya tidak naik kan? Oh, akhirnya bentrok. Iya. Oh bukan, waktu pelatihan nggak gitu katanya Pak Dokter ini, bukan begini, nggak bisa keep up. Iya. Nah jadi kita laksanakan siswa ini ada beberapa kali, waktu itu saya bilang ke teman-teman juga, ini nggak bisa nih kalau kayak begini. Kita harus mainkan juga pelatihan di guru-gurunya juga harus upgrade. Dan itu saya lihat berbuah bang, sampai ada yang masuk ke setengah plus dan abang saya lihat ada. Itu sebagai generasi muda kita juga mengucapkan terima kasih loh sama bang. Ya itu. Ya terima kasih kita semua lah. Kan itu juga nggak mungkin berhasil juga kalau guru-gurunya juga tidak menganggap itu penting. Iya. Saya pernah punya hambatan juga ya di salah satu kabupaten, saya nggak usah sebut. Pemerintah daerahnya tidak mengendorse, padahal ini kan bukan pakai anggaran dia, iya kan? Bukan juga anggaran negara kok. Ini anggaran yang kita himpun dari berbagai ini kan pihak. Nah, terus kemudian tidak di-endorse, takut guru-gurunya. Loh, saya bilang ini gimana sih? Ada juga nah, gitu. Iya. Jadi ini artinya ini ya harus semua nih menganggap bahwa ini urgent, ini penting untuk kita jalankan semampu kita aja. Iya. Itu kita harus jalanin dari sekarang. Kalau nggak 10, ini perubahan zaman kan cepat sekali. Kalau dulu orang ketinggalan zaman 25 tahun. Sekarang mungkin 5 tahun aja udah kayak apa zaman? Iya, itu luar biasa. Coba bayangin. Saya dulu kuliah masih pakai mesin tik. Enggak lah, mesin tik SMA lah aku kan. Oke. Masih pakai apa itu? Komputer yang biasa kan. Sekarang udah high speed. Iya. Hanya dalam tempo berapa? 20 tahun? 20 tahun. Sekarang kita video call. Iya kan? Iya. Gak ada lagi kita mau di orangnya di Belanda kayak orang di mana bisa video call. Apalagi karena Covid ini bisa video conference, semua bisa video conference sekarang. Iya. Hubungan marga pun bisa video conference. Kebayang nggak itu? Iya. Kalau dulu kan korporasi aja video conference. Sekarang nggak kan, dari handphone kita pun udah bisa video conference. Nah itu yang harus menurut saya kita tuh harus cerdas membaca tanda-tanda zaman ini. Nah kalau saya lihat juga perubahan values ini juga harus kita sikapi nih. Perubahan sistem nilai. Kalau dulu orang dianggap berhasil dengan sistem nilai yang lama, apa misalnya dianggap berhasilnya? PNS, jadi PNS, jadi pegawai, ya kan? Jadi pejabat. Iya. Sekarang enggak. Sekarang orang dianggap berhasil kalau dapat hits 1 juta di YouTube. Iya. Iya kan? 2 juta dan bisa dapat income loh. Iya. Iya kan? Jadi menurut abang sekarang itu sebenarnya yang berhasil itu yang gimana bang? Nah ini yang maksud saya. Ini kan ini kan perubahan zaman yang kita tidak bisa membalik, ya kan? Seperti dulu ketika ditemukan mesin cetak, kan nggak mungkin kita balik ke lak-lak, iya kan? Iya siapa? Ketika ditemukan mesin uap dan terjadi industrialisasi, kan nggak mungkin kita tidak memakai mesin. Sekarang juga begitu. Dengan ada teknologi informasi yang sedemikian cepat, kan nggak mungkin juga kita sekarang melarang orang memakai gadget. Iya. Nah, tinggal sekarang kita harus isi, betul. Kamu kalau dapat 1 juta hits itu sukses, hebat. Iya. Tapi juga harus kau isi apa kontennya. Oke. Nah, perubahan-perubahan apa di masyarakat yang bisa kau lakukan dengan YouTube-mu itu, dengan Instagram-mu itu, dengan Facebook-mu itu, kan itu juga bisa mempengaruhi. Atau kau justru memperkeruh dengan konten-konten yang negatif, konten-konten yang tidak membangun kesadaran masyarakat. Nah, jadi menurut saya ya ini harus dilakukan. Jadi perubahan zamannya udah berbeda. Dulu orang kalau motok kan cuman zaman saya dulu nyanyi kan hanya ke TVRI aja. Sekarang bisa rekaman sendiri, punya kamera 1 begini, bikin bisa top loh. Iya. Kalau dulu harus ngantri kita di Aneka-Ria Safari itu. Ingat nggak deh? Umur berapa lah waktu? Kalau TVRI mungkin masih di umur 6 tahun, 7 tahun. Itulah kan zaman aku nyanyi itu. Abang berarti pintar nyanyi juga bang? Ya dulu kan
Sempat lah waktu kecil kan. Oke. Nyanyi. Cuman ya kan dulu sih pernah ke Jepang mewakili Indonesia. Menyanyi. Nyanyi Wow. juara. Iya, iya. Juara. Tapi kemudian waktu saya masuk UI, saya sadar juga kalau saya lakukan dua-duanya mungkin saya bukan orang yang terlalu hebat juga untuk bisa melakukan dua-duanya ya. Siap. Akhirnya saya memilih ya udahlah, saya lebih fokus sekolah. Gitu, saya lebih fokus sekolah dan pada waktu itu udah jadi aktivis segala macam itu. Nggak sempat lagi juga untuk ini ya, untuk profesional sebagai penyanyi. Cuman masih banyak yang ingat kalau ke dapil tuh. Oke, Bang. Sekarang sudah boleh dikatakan sukses lah sebagai orang Batak. Belum lah. Tokoh muda nasional lah gitu. Apa sih yang belum tercapai, Bang? Sebagai apa nih? Sebagai seorang Martin Manurung, bukan sebagai rappernya. Utuh sebagai Martin Manurungnya. Saya sih sebenarnya tidak terlalu ambisius juga pada hidup saya ya. Saya lebih mengalir lah ya. Yang saya lebih ini artinya melihat saya ini sebagai orang Batak cukup sentimental loh, saya sebagai orang Batak terhadap kebatakan saya. Iya. Bagaimana masa depan kita harus kita bangun dan di mana saya berada. Kita ini artinya Batak, Bang. Iya. Jadi saya bisa berkontribusi apa sebagai orang Batak untuk kemajuan kita sebagai orang Batak. Nah, makanya saya lebih melihat misalnya contoh ya. Saya sebagai orang Batak, saya sering loh Maradat, sering ke pesta. Iya. Walaupun ya sekarang ini karena COVID jadi cuma sebentar-sebentar ya. Iya. Cuman saya melihat tantangan zamannya. Kalau masih misalnya pesta-pesta kita itu belasan jam, mungkin nggak ya generasi anak saya masih mau mengikuti dengan kecepatan tadi yang saya bilang itu, perubahan itu, teknologi informasi itu. Bayangin, mereka sekarang dengan handphone bisa cari duit. Tapi budaya dan kemajuan itu dua hal yang berbeda tuh, Bang. Nah, artinya di situ harus ada tadi titik-titik temunya. Jadi, Titik-titik tapi temu. jangan dipaksakan, Bang. Bukan dipaksakan. Sekarang gini contoh ya. Iya. Jadi saya itu udah bilang sebenarnya misalnya karena saya masih muda kan, saya bilang kena tua-tua lah. Ini nggak bisa mungkin lebih singkat ini. Kan prinsip-prinsipnya tetap ada. Ya, misal dalam kalau pesta kita Dalian Natulunya ada. Iya. Tapi kan nggak perlu juga misalnya seluruh horong itu bicara misalnya ya. Iya. Kan bisa perwakilan misalnya gitu kan supaya lebih singkat. Wah nggak bisa itu begini ya, biasalah kan Jabar Dohata semuanya kan. Tapi ternyata kondisi Pada COVID saat COVID ya. di Jakarta bisa loh hanya 4 jam pernikahan adat Batak, bisa loh 4 jam. Iya. Tapi Dan itu saya bilang itu kan karena situasional. Bahkan, nah sekarang yang saya bilang, nah inilah namanya tantangan zaman. Oke. Dengan adanya COVID memaksa kita, ya kan? Iya. Memaksa kita harus melakukan penyederhanaan. Nanti ke depan juga begitu. Bukan hanya karena COVID, karena kehendak zamannya udah berubah. Dan kalau adat Batak itu kemudian tidak menemukan titik temu, gimana nanti Berarti generasi muda kita ke depan? ya, berarti Padahal sebenarnya adat Batak itu secara filosofis itu sangat bagus. Saya lihat mungkin bukan karena saya subjektif sebagai orang Batak ya. Saya terus terang kagum dengan bagaimana dulu nenek moyang kita ini membuat Dalian Natulu itu. iya. Coba bayangkan. Kalau mungkin di adat budaya yang lain, iya kan? Iya. Mungkin antara saya dengan ini tim saya nih, Janu Manurung ini, mungkin sudah nggak kenal lagi. Orang kami ketemunya di atas kok. Iya. Dari sisi silsilah, Iya. mana lagi saudara ini? Tapi kan kemudian karena kita punya marga, menjadi saudara, iya kan? Jadi abang, jadi adik. Nah, terus kemudian coba bayangkan bagaimana penghormatan kita kepada tulang, Iya. keluarga mama kita, iya kan? Nah, saya sudah mengalami ini sekarang setelah mama pergi, iya kan? Terus kemudian kalau tidak ada
adat Batak itu bagaimana kita harus menghormati tulang. Setelah mama kita, saya kan ngalamin sekarang saya nggak punya mama. Mungkin saya nggak bisa berkomunikasi sedekat itu gitu loh dengan keluarga tulang saya. Tapi karena adat Batak, terima kasih, syukur, puji Tuhan kepada nenek moyang kita yang membuat kita tuh masih bisa dekat gitu loh. Dengar-dengar abang masuk bursa calon gubernur Sumatera Utara. Enggak lah itu. Itu tapi kita senang tuh, Bang. Ya, kita lihatlah. Kita lihatlah. Tapi tantangannya kan besar sekali. Siap, Bang. Jadi sebagai tadi pengen banget Batak itu yang kita nilai itu, abang pengen Batak itu harus maju dan abang di posisi mana dalam kemajuan itu. Terus selanjutnya Bang, bagaimana abang bisa melakukan hal-hal yang membuat sekitar harus sejahtera gitu? Soalnya di program kita ini selalu pertanyaan pemungkas kita itu, Bang. Apa gimana? Orang yang kita wawancara dia harus bermanfaat sama orang gitu. Jadi setidaknya bisa mensejahterakan orang. Ya itu. Kalau tadi Bang, dikatakan apa yang belum tercapai, ya mungkin itu. Jadi apa langkah yang abang lakukan? Ya saya harus terus-menerus menemukan bentuk kehadiran saya itu bisa menemukan posisi yang tepat untuk kesejahteraan atau kemajuan daripada kita Batak. Ada juga kebiasaan kita suku bangsa Batak ini. Ketika sudah punya posisi, pejabat ya, terus kemudian malah mau jadi tokoh adat juga gitu ya kan? Siapa? Kan sering gitu tuh ya. Ya itu self kritik loh, otokritik saya sebagai orang Batak. Makanya saya tuh selalu tidak mau memanfaatkan posisi dan jabatan saya untuk hal-hal yang kayak begitu. Tapi saya ingin justru memberikan penguatan atas apa yang ada. Ketimbang saya jadi saya misalnya ketua Manurung, saya nggak mau saya. Tapi bagaimana Manurung marga saya ini bisa maju dengan adanya saya? Nah itu yang saya selalu kepikiran. Bagaimana suku bangsa Batak ini, anak-anak kita nanti bisa maju dengan adanya saya? Iya. Nah, tapi saya kalau disuruh Mersi Gulup jadi ketua saya nggak mau lah. Itu urusan apa, tokoh-tokoh ya yang mengerti lah adat lah, yang bisa dituakan lah. Nah jadi kadang-kadang kita harus sadar kita bukan Superman juga, ya kan? Kita bukan Superman. Nah itu yang kadang kalau kita otokritik, kadang suku bangsa kita itu suka ada begitu-begitunya tuh. Ada sih yang saya tahu tuh, Bang, DPR RI jadi ketua. Iya, ada gitu-gitunya. Jadi itu saya nggak mau. Oke, siap, Bang. Oke, Bang. Tadi kita udah bicara masa anak-anak yang membaca, masa remaja yang membaca, masa kuliah menjadi pembaca dan aktivis, dan sekarang mencapai tujuan dari aktivis itu masuk ke politik gitu. Oke, apa hal yang paling susah yang abang lupakan selama hidup abang? Satu kejadian selama perjalanan abang yang paling bisa abang lupain. Gini, saya tuh entah kenapa kalau orang kan lihat, wah udah berhasil Martin gitu. Iya. Padahal sebenarnya ukuran keberhasilan itu juga relatif ya. Cuman yang saya alami adalah setiap apa yang saya capai itu selalu kerja keras. Iya. Saya misalnya gini, kita sekarang lah masuk di DPR ini kan bukan karena bapak saya bupati atau gubernur ya, atau pengusaha hebat ya yang bisa membiayai saya, enggak juga. Kenapa saya bisa sampai masuk ke sini ya karena saya yaitu histori panjang juga sebagai aktivis ya. Saya dari mulai kecil juga selalu terlibat di kampung, terus kemudian juga pada saat kampung ada pergolakan saya ada di sana. Jadi saya punya emotional attachment kepada tanah Batak. Itu sebabnya waktu Pak Surya bilang, kenapa kau harus dari situ dapilmu? Iya kan? Jadi mintanya dari mana dulu, Bang? Pak Surya kan maunya saya masuk ke DPR ini, ya kemudian memperkuat fraksi Nasdem supaya terpilihnya, maksudnya Pak Surya kan. Kenapa nggak ambil dapil yang lebih mudah terpilih gitu.
kau kesana aja, kalau nggak kau maju. Saya bilang sama Pak Surya, saya kalau saya ingin di DPR saya berjuang untuk masyarakat yang saya punya ikatan emosional. Kalau saya terpilih misalnya dari dapil lain, ya bisa saja saya berfungsi sebagai wakil rakyat, tapi saya rasa saya tidak ikut menangis, saya tidak ikut, nggak bisa tidur melihat. Ya artinya ya ada ikatan emosional kan. Kalau saya maju dari Sumut, apalagi dapil Sumut 2, saya punya ikatan emosional terhadap dapil itu karena saya alami. Saya ikut tumbuh dan berkembang di sana, walaupun saya lahir di Jakarta loh. Jadi satu momen yang nggak bisa Bang lupain apa itu? Banyak ya. Kalau yang paling membekas satu. Saya rasa kalau saya harus mengakui yang cukup banyak ya membentuk pikiran-pikiran saya itu ketika terjadi sebenarnya malah waktu permasalahan atau krisis di gereja di AKBP. Yaitu saya mengalami betul bagaimana kejadian-kejadian di lapangan. Ya ketika itu bahkan beberapa kali harus ada dengan ya apa-apa lah sekarang diomonginnya dengan pihak-pihak bersenjata dan lain-lainnya. Jadi saya dibentuk, ada di situ juga terbentuk dan kemudian mempengaruhi ya pikiran-pikiran saya dan kemudian bisa menjadi aktivis atau bahkan ikut demonstrasi. Itu memang istilahnya dikenalkan oleh perjuangan pada waktu krisis itu ya. Berarti AKBP adalah salah satu yang nggak bisa dilupakan Bang Martin ya. Ya. Terus kalau saya tanya Bang, ini kan sering kunjungan nih ke dapilnya. Ada nggak satu momen yang membuat Abang sampai terharu dan menangis? Beberapa kali. Ya khususnya kalau saya sih kadang ngelihat kayak adik-adik siswa yang kita latih itu, terus kemudian mereka mendapatkan medali, terus kemudian ikut, terus saya tuh terharu juga gitu loh. Karena saya ingat juga waktu saya dulu ceritanya kan gini, kenapa saya juga ini ya punya passion di situ. Jadi waktu saya lulus dari UI waktu itu, kan bapak saya bilang, kamu langsung ambil S2 nak. Mau ngambil di mana? Di luar negeri pak, aku bilang gitu. Wah mana ada bang bapak ke luar negeri, kau ambil lah di UI atau di UGM gitu kan. Enggak, pokoknya bapak berdoa aja. Terus saya udah tahu ada informasi beasiswa itu kan. Saya ikut. Tuh bapak saya tuh dan mama saya pada waktu itu, apa iya bisa kan gitu kan, dari ratusan orang hanya terpilih 23 loh. Iya. Dan ternyata bisa gitu. Jadi kenapa saya selalu memberi motivasi kepada generasi di bawah saya ini? Kamu juga akan bisa nanti gitu. Kalau kamu punya mimpi yang sama, kamu bekerja keras bekerja dengan keras ya, punya mimpi yang sama, kamu juga akan bisa. Karena saya juga bukan orang yang berasal dari semuanya ada. Yang semuanya ada gitu, bukan berasal dari privilege group atau family, enggak. Iya kan? Jadi kadang saya suka gini, ya inilah tolonglah bang kita ini. Iya sih kita tolong, cuma maksud saya you harus punya mental baja dulu. Siap. Iya kan? Kerja kerasmu, itu selalu bilang sama juga adik-adik ya yang masih muda ini. Kita harus sadar, kalau kita sama dengan yang lain, belum tentu kita yang mendapatkan kesempatan. Kita harus lebih baik dari orang lain. Iya. Gitu. Kita harus kerjanya harus lebih keras dari orang lain. Karena biar gimana suku bangsa Batak kan bukan suku bangsa yang suka yang mayoritas. Ya kan? Kita bersaing loh. Ini kan sekarang persaingan. Siap. Nah kalau kita kemampuan rata-rata, kerjanya pun rata-rata, ya bagaimana? Mau berhasil ya kan? Siap. Jumlah tidak banyak. Iya. Ya kalau kita udah sadar, misalnya kemampuan kita pun tidak juga hebat-hebat kali dari orang lain, ya berarti kerja kita yang harus luar biasa hebat. Siap. Boleh dong bang quote buat
generasi muda lah, kalau saya bilang tepatnya generasi muda Indonesia dan khususnya untuk orang Batak, Bang, quotes-nya. Ya, intinya adalah kita harus sadar sebenarnya Tuhan tuh memberikan suku bangsa Batak itu berkat yang luar biasa. Sejak dulu loh, orang Batak itu dia dikenal sebagai suku bangsa yang melahirkan banyak intelektual, banyak pemikir-pemikir besar, juga banyak pemimpin-pemimpin. Artinya walaupun jumlah kita tidak banyak, tapi Tuhan memberikan kita sebenarnya karunia ya yang luar biasa. Tapi kalau karunia yang luar biasa ini tidak kita gunakan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, ya sama aja. Akhirnya sama aja bohong kan gitu. Itu yang selalu saya tanamin ke teman-teman generasi muda, adik-adik saya, apalagi anak-anak saya yang usianya bisa saya sebut anak lah ya. Dan ke anak saya sendiri saya selalu bilang, kamu harus bekerja keras. Karena nggak akan ada success story apapun. Jadi kalau karena saya nggak pernah tuh saya bilang kau jadi inilah nanti jadi itulah, atau saya mimpikan kau boleh jadi apa aja asal kau yang terbaik. Kerja keras untuk menjadi yang Iya, baik, boleh. Apa boleh Pak? Ini nggak pernah saya arahin politik juga dia. Artinya apa boleh jadi gamer? Ya gamer yang terbaik gitu loh. Ya kan? Software developer apa kalau tertarik ya yang terbaik. Mau YouTuber, anak saya pengen jadi YouTuber kayak lain juga. Boleh, YouTuber yang terbaik. Iya. Itu harapan kita, Bang. Gitu. Kita pengen menjadi virus kebaikan. Iya. Dan hanya dengan kerja keras baru bisa. Iya. Oke, teman-teman MK Official, virus kebaikan ketemu dengan kerja keras katanya. Jadi harus kerja keras agar kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Apapun bisa asal yang menjadi yang terbaik. Itulah quotes pada hari ini dari tokoh nasional dari suku Batak, Bang Martin Manurung. Salam MK Official. Thank you. Oras.